Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran pemerintah dan ekonomi terbuka. Perkenalkan, kelompok kami ada Intan Pilipadila, Sandi Wira Permadi, Silmi Milenia, dan Yana Mulyana. Materi pertama akan dibacakan oleh Intan Pilipadila. Yang pertama, peran pemerintah dan ekonomi terbuka. Peran pemerintah adalah upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik, diinginkan dengan cara mengubah, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak. Kebijakan ekonomi internasional. Ekonomi umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka. Ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, untuk sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong, serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua, perusahaan. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektorial. Di sini yang ketiga ada pemerintah. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Dan yang keempat, ada negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain, dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Di pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli rumah tangga. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini, karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor.
Faktor perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dan harga barang. Yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya, faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, ongkos angkutan barang antar negara. Yang keenam, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.